Katanya pendidikan nomor 1, tapi kok anggaran dipangkas. Katanya makan gizi gratis, tapi kok keracunan. Kemarin oke gas, sekarang kok gas langka. Kenapa sih hal-hal kecil gitu mesti dibohongin? Kata-kata untuk 100 hari Prabowo Gibran, Bang Aryan. Kalau misalnya jadi Prabowo, jadi presiden gak becus, Prabowo mendingan ganti aja. Tapi jangan wapresnya bigo di Prabowo. Jangan. Oke, Prabowo kalau nggak becus jadi presiden, gak bisa pecat-pecat menteri yang gak becus, lu aja yang dipecat. Oke? Saya kecewa dengan perilaku oknum mahasiswa. Kenapa saya katakan ini oknum? Karena ini tidak ada 0,1% dari mahasiswa di seluruh Indonesia. Dia tidak punya rasa malu. Orang terdidik, orang yang nantinya akan melanjutkan estafet kepemimpinan, yang kemudian mereka akan memimpin negara ini. Tetapi dia pola pikirnya kok seperti itu, saudaraku. Demonstrasi kok tentang kebijakan pemangkasan anggaran, malu dong. Demonstrasi apabila presiden itu korupsi, iya gak? Pengangguran di mana-mana, harga mahal, iya gak? Nah ini demonstrasi negara sedang menyelamatkan uang 306 triliun, yang semua uang 306 triliun itu terindikasi dimasukkan rekening oleh oknum-oknum para korup. Kemudian mereka bela. Ada kemudian satu, dia adalah anak pejabat mahasiswa ini. Ya. Yang kedua, dia dimanfaatkan oleh partai tertentu yang sakit hati. Dan mereka dimanfaatkan oleh orang-orang yang kemarin sakit hati karena Pilpres jagonya kalah. Memalukan itu. Kaum intelektual kayak gitu. Saya yakin yang sepakat dengan pendapat saya lebih banyak daripada yang mendukung oknum mahasiswa. Atau banyak yang mengatakan itu mahasiswa, bukan mahasiswa. Kemarin sudah saya ingatkan, baru kali ini ada mahasiswa yang demonstrasi tentang Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada. Berarti dia itu demo membela Anies, demo membela PDIP, melucukan. Katanya pendidikan nomor 1, tapi kok anggaran dipangkas. Katanya mahasiswa, kok tolol, kok pekok. Anda mendengarkan berita enggak sih? Menteri Keuangan tidak akan mangkas anggaran pendidikan sedikit pun. Terus Anda bilang katanya bahkan bergizi gratis kok keracunan. Lah kalau keracunan nyalahin presiden, menyalahkan program itu ada tolol banget tuh. Salahkan dapur setempat tuh ya. Oh dasar sewa, tolol, bodoh, pola pikirnya bodoh nih. Kayaknya ini calon pemimpin begudal ini. Halo guys, banyak masyarakat yang mengecam dan juga mereka mengaku kecewa dengan aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa BEM SI, di mana mereka melakukan demo protes atau menolak soal efisiensi anggaran atau pemangkasan anggaran ya. Lalu yang membuat publik juga jadi bertanya-tanya adalah dalam aksi demo tersebut, tuntutan yang tidak masuk akal adalah mereka menginginkan agar Presiden ke-7 Republik Indonesia yakni Pak Jokowi itu harus ditangkap dan juga harus diadili ya. Nah ini yang membuat orang jadi bertanya-tanya, apakah demo ini ditunggangi ataukah aksi demo yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa ini jangan-jangan mewakili kepentingan partai tertentu, golongan tertentu yang kecewa, yang sakit hati akibat kekalahan Pilpres, akibat kalah dalam pilkada, ya bisa saja terjadi ya. Karena ada beberapa poin-poin tuntutan itu yang menurut saya ya itu bukan mewakili kepentingan masyarakat.
Oke guys, kita akan dengarkan lagi beberapa komentar dari netizen yang memberikan kritikan untuk aksi demo yang dilakukan. Demo mahasiswa #Indonesia gelap, muka lo gelap. Demo itu kampus lo sendiri, banyak pungli di sana. Mahasiswa zaman sekarang kalau demo tuh cuma buat nyari validitas sama ikutin briefing doang. Gua kasih contoh demo gede-gedean mahasiswa UI tahun 2013 yang blokir jalur KRL gara-gara pembersihan pedagang. Tolak pembangunan KRL, hasilnya apa? Sekarang mahasiswa UI sama masyarakat pada menikmati fasilitas KRL yang sekarang udah jadi bagus kan. Di saat sekarang lagi ada presiden yang lagi bikin kebijakan ngelawan koruptor, ngelawan birokrat maling, ngelawan oligarki, lu malah protes. Presiden lagi berpihak ke orang miskin, petani, penegakan hukum, lu malah ngamuk. Kalian kan mahasiswa, kaum yang katanya intelektual, tapi pengen kebijakan-kebijakan ini dicabut. Contoh kaum intelektual kayak Bang ini, dia kan katanya pinter, intelektual, melek politik, tapi malah paling depan dukung minta kebijakan yang bela rakyat kecil beneran buat dicabut. Alasannya kenapa Bang? Apa karena Abang udah lobet 16%? Yang kocaknya lagi, demo itu pada nututnya aneh nih lo lihat. Mereka pikir mereka selamanya bisa mengacak-acak aturan, membuat aturan yang membungkam. Mereka pikir rakyat akan takut. Mereka lupa, rakyat bisa melawan. Pagar laut, efisiensi pendidikan. Minta penolakan efisiensi anggaran, menolak program makan bergizi gratis. Gak ada lo demoin soal perampasan aset, soal sembako murah, pupuk murah, pakan ternak murah, yang emang bener-bener mihak ke rakyat kecil. Kasian lah rakyat beneran yang dibawa kalau kaum intelektualnya pada cuma mikirin perutnya sendiri. Kagak ada yang bener-bener mikirin dampak langsungnya ke rakyat kecil. Coba mahasiswa yang lebih berkepala dingin, gue mau denger pendapat kalian di kolom komentar. Mahasiswa bangsat yang mengatakan Indonesia gelap. Kamu demo itu mewakili siapa? Mewakili rakyat atau kamu mendapatkan upah dari partai tertentu yang mengacak-acik bangsa Indonesia? Ingat, kepemimpinan Pak Prabowo jangan diganggu. Kalian demo tidak mewakili rakyat sama sekali. Jangan coba-coba rakyat membinasakan mahasiswa semua di seluruh Indonesia. Kalian yang demo adalah mahasiswa bangsat, tidak mewakili rakyat sama sekali. Paham kalian? Kalian dibiayai oleh siapa? Setahu itu adalah dari partai oposisi, karena partainya banyak yang korupsi, yang ditahan oleh pemerintah. Ingat, kalau kalian mewakili rakyat, tidak gitu caranya. Paham kalian? Kalian itu mahasiswa yang seharusnya mempunyai pemikiran yang tinggi. Negara ini sudah aman, sudah baik-baik saja. Ingat, jangan biarkan rakyat Indonesia menghabisi kalian yang demo, mahasiswa yang demo di sana nanti. Bangsat kalian. Buat Pak Prabowo, saya minta supaya negara ini aman, para pendemo dibinasakan. Hapus saja HAM, karena dia sudah mengganggu warga Jakarta. Tidak ada gunanya demo. Ingat sekali lagi mahasiswa bangsat. Saya tahu kalian dibiayai oleh siapa. Lihat yang demo kemarin. Adakah rakyat yang ikut demo kalian, mendukung kalian? Nggak ada kan? Kalau kalian benar untuk membela rakyat, nggak mungkin rakyat nggak mengikuti kalian. Ingat itu, camkan buat seluruh rakyat, seluruh mahasiswa. Jangan sekali-sekali ganggu pemerintahan Pak Prabowo. Bangsat semua yang demo kemarin.
Adik-adikku tersayang, ya kalau adik-adik pada merem begitu ya gelap deh ya. Nih, kalau merem begini mah emang gelap, kanan kiri depan belakang gelap, kagak bisa ngelihat apa-apa deh. Apalagi kalau merem sambil ngebayangin pacar kita selingkuh. Aduh, gelap kali duniaku ini ya. Makanya coba melek deh, melek begini, melek, melek. Cerah sekali hari ini, nggak ada gelap-gelapnya sama sekali deh. Lah kalau merem emang gelap deh, melek gini melek. Tah, melek, cerah sekali, melek deh, melek, jangan merem, gelap kalau merem memang. Indonesia gelap. Apa benar? Ya benar, Indonesia memang gelap. Gelap bagi para birokrat yang selama ini merampok uang APBN. Bagi para birokrat status quo yang selama ini ya happy, tidak tersentuh, tidak digoyang pendapatan tambahannya. Lihat level-level kadis yang kaya raya. Lihat level-level petugas pajak yang kaya raya. Ya. Itu aja juga cukup membuktikan hal-hal kecil. Ya. Jadi memang gelap bagi mereka. Terus memang gelap juga bagi para ya orang-orang yang memang kalah, tidak move on. Gelap memang rasanya. Karena melihat program-program yang diluncurkan oleh pemerintahan sekarang adalah program-program yang sebenarnya di hati mereka itu merasa wow gitu. Tapi karena sudah benci, bagi mereka tetap gelap. Untuk para mahasiswa, ya setiap generasi ada masanya. Setiap masa ada generasinya. Yang namanya demonstrasi adalah hak konstitusi. Lakukan. Tetapi tolong jangan kayak sebelum-sebelumnya. BEM, Gabriel, baru demo-demo kemudian udah masuk partai, ikut ya Pak, pertarungan legislatif ya. Nah ini juga saya lihat kemarin demo-demo, kenapa dikasih ruang itu naik panggung Rocky Gerung? Bagi kami dulu seperti itu nggak akan terjadi. Amin Rais aja kita usir dulu. Ini Rocky Gerung ikut naik, tokoh-tokoh ikut naik. Itu pertanda apa? Pertanda aksi kalian ditunggangi. Kalau kalian polos. Atau jangan-jangan kalian dipesan oleh mereka. Belajar lagi. Saya tidak anti demonstrasi. Karena saya dulu tukang demo. Ya. Tapi pakai ilmu, pakai wawasan. Belajar gerakan. Oke. Indonesia memang gelap. Bagi yang merasa gelap. Indonesia memang gelap bagi yang merasa gelap. Kalau dulu Raden Ajeng Kartini pernah menerbitkan buku Habis Gelap, Terbitlah Terang, ya. Tetapi kalau generasi saat ini sudah terang, lalu dibuat jadi gelap. Saya jadi teringat ya, ada mahasiswa-mahasiswa yang sebelumnya mereka demo begitu berapi-api, begitu bersemangat, ya, koar-koar. Tapi ternyata mereka memanfaatkan itu untuk mendapatkan panggung. Dan ujung-ujungnya apa? Mereka ikut dalam pertarungan pemilihan anggota legislatif, ya. Masuk dia menjadi calon anggota DPR. Kemudian ada Melkisedek Huang, ya. Kemarin itu dia mengancam Pak Jokowi mau berdarah-darah, ya. Dan saat dia dipercayakan untuk melakukan orasi dalam demo itu, ya, seakan-akan Indonesia ini ya kalau digerakkan oleh dirinya itu bisa runtuh semuanya, ya. Dia kemudian mendapatkan kesempatan untuk podcast di mana-mana, mendapatkan panggung, ya. Tetapi ujung-ujungnya apa? Dia ada kasus asusila yang sampai akhirnya sampai pada saat ini namanya tenggelam, dia bersembunyi ingin menyelamatkan dirinya dari kasus asusilanya itu, ya. Jadi sebelum teriak-teriak pemerintah harus ini, harus itu, minimal moral kita yang harus diteriaki terlebih dahulu. Presiden nomor 1 tahun 2025 terkait dengan efisiensi anggaran yang kiranya. Assalamualaikum, salamnya buat teman-teman dan adik-adik mahasiswa yang sekarang sedang jor-joran berdemo dengan hashtag Indonesia Gelap. Di video yang saya stick ini, adik-adik mahasiswa menuntut 5 tuntutan kepada pemerintah
Di antaranya tentang koefisien anggaran, terus juga tentang program makan siang bergizi gratis, dan sebagainya. Tetapi dari 5 tuntutan tersebut, setelah saya simpulkan, ujung-ujungnya masalah keuangan. Keuangan negara. Ya, jadi kalau saya boleh ngasih masukan dan saran buat adik-adik mahasiswa, lebih baik demonya yang bermanfaat untuk masyarakat dan rakyat kecil. Karena ini ujung-ujungnya keuangan negara, di mana keuangan negara sering dicuri, sering dikorupsi oleh para koruptor. Contoh, di keluarga Anda mahasiswa ya, buat adik-adik mahasiswa nih, keuangan orang tua Anda jika banyak, maka apa yang Anda butuhkan akan orang tua kabulkan. Apalagi jika yang Anda butuhkan itu sangat penting demi menopang kemajuan Anda sebagai mahasiswa. Misalkan, mah pengen internet, pasang. Komputer yang canggih, pasang. Handphone yang canggih, pasang. Ke kampus pengen pakai motor, pakai mobil biar nggak macet, belikan. Nah, sekarang bagaimana orang tua bisa membelikan itu? Jika duit orang tua kalian dicuri oleh tuyul, oleh koruptornya tuyul. Akhirnya orang tua Anda mengefisiensikan anggaran terhadap Anda. Betul tidak? Yang biasanya Anda sehari 100.000 jadi 50.000. Mungkin kata orang tua Anda, "Dek, jangan naik transportasi online ya, karena uang mama, uang papa dicuri sama tuyul. Naik angkot saja, naik bus saja." Nah, begitupun dengan pemerintah. Bagaimana pemerintah ingin memberikan sesuatu yang diinginkan oleh rakyat, mensejahterakan rakyat, membantu masyarakat kecil, masyarakat miskin, masyarakat yang membutuhkan, jika uangnya terus-terusan dicuri oleh para koruptor. Maka masukan saya buat adik-adik mahasiswa, mendingan demo segera sahkan undang-undang perampasan aset kepada wakil rakyat, kepada ketua DPR, segera sahkan itu. Mudah-mudahan jika wakil rakyat kita sudah mengesahkan undang-undang itu, perampasan aset dan pemiskinan terhadap para koruptor di negara ini berkurang. Dan mudah-mudahan tidak ada koruptor yang sering memakan uang negara, di mana uang itu untuk kepentingan rakyat kecil. Ya, betul tidak? Itu kayaknya lebih manfaat. Karena saya ingin nyoba bagaimana jika undang-undang itu sudah disahkan. Coba pengen tahu apakah koruptor itu kapok, tidak akan mengulanginya lagi. Bahkan jika ada orang yang sekarang ingin korupsi, tidak jadi korupsinya karena takut dimiskinkan dan takut dirampas semua asetnya. Karena sekali lagi buat adik-adik mahasiswa, ya, tabiat koruptor di negara ini, mereka tidak takut dengan Tuhan, tidak takut dengan penjara, mereka hanya takut dengan kemiskinan. Maka miskinkanlah mereka. Caranya bagaimana? Dengan segera mendesak wakil rakyat, mendesak ketua DPR untuk segera mengesahkan, mengetuk palu undang-undang perampasan aset dan pemiskinan itu. Ya, biar yang kalian demo efisiensi anggaran tidak terjadi. Ya, karena uang negara banyak, uang pemerintah banyak, dari hasil pajak tidak dikorupsi, dari hasil sana hasil sini tidak dikorupsi. Uangnya banyak, bisa membangun fasilitas umum, memberikan bantuan kepada orang susah, orang miskin. Ya, membuat rumah-rumah subsidi buat orang miskin yang tidak punya rumah, membangun fasilitas infrastruktur di desa-desa. Betul tidak? Nah, ini bagaimana bisa diefisiensikan? Ya mungkin itu uangnya banyak dicuri oleh para koruptor. Ya, sehingga ya harus melakukan hal itu. Jadi alangkah baiknya adik-adik segera demo pengesahan undang-undang perampasan aset dan pemiskinan. Jangan demo yang lain-lain dulu lah ya. Masukan dari saya pribadi sebagai orang kecil. Betul. Terus ditambah lagi demonya, tolong jangan anarkis, jangan merusak fasilitas umum. Karena itu milik masyarakat yang disediakan, diberikan oleh pemerintah. Ya, gitu aja lah. Biar well. Salam warah, salam dunia. Jadi banyak yang tanya sama saya, "Bang, kenapa sih Bang masyarakat banyak yang marah terhadap
mahasiswa yang kemarin demo. Ya jelas masyarakat marah ya. Mahasiswa ini demonya, tuntutannya yaitu perihal beberapa poin kebijakan pemerintah ini dihapuskan. Makan gratis ini menurut mahasiswa ini tidaklah efisien karena dianggap tidak perlunya adanya makan gratis untuk siswa-siswi di Indonesia ini. Lalu tuntutan mereka lagi masalah efisiensi anggaran negara yang diinisiasi oleh pemerintah Bapak Prabowo untuk menghemat anggaran negara. Nah, di situ masalah efisiensi menurut mahasiswa mereka yang mereka katakan itu berdampak buruk untuk bangsa Indonesia. Berdampak buruk untuk siapa, lol? Hah? Untuk bapak kau, ya. Negara kita ini ya sedang dalam menghemat anggaran agar lebih efisiensi dalam alokasinya. Kok kalian koar-koar ya? Saya percaya ya dari kalian itu ya, orang tua kalian itu adalah orang pejabat ya yang menikmati uang rakyat ya, dan kalian merasa tidak mau ya, tidak terima dengan apa inisiasi dari Presiden Prabowo. Dan soal makan gratis itu adalah hak masyarakat juga, hak anak-anak ya khususnya ya. Pemerintah ingin menunjang dalam kebutuhan gizi anak, itu hal yang baik. Kenapa kalian tidak dukung? Kalau kalian sebagai mahasiswa ya sudah diberikan uang untuk demo, nasi bungkus, buat kalian sudah kenyang. Belum tentu untuk anak-anak desa ya, yang mereka belum bisa menikmati atau belum terlalu menikmati makanan yang bergizi. Itu tolong dipahami. Jangan bodoh lah jadi mahasiswa lah ya. Kalian ini seakan-akan mau jadi jagoan ya, sok pinter, tapi ternyata kalian ditentang oleh masyarakat sebagian besar bangsa Indonesia ini ya. Aneh kalian itu. Negara mau berbuat baik kok kalian banyak omong. Lebih baik kalian kuliah yang baik daripada kalian banyak bacot ya. Teman-teman mahasiswa, demo yang baik itu adalah demo yang didukung oleh masyarakat luas, masyarakat seluruh Indonesia. Tetapi kalau sebagian besar masyarakat Indonesia ini malah mencaci maki kalian, malah menghujat kalian, itu patut kalian evaluasi, kalian koreksi diri lagi, kira-kira apa yang salah dengan semuanya ini ya. Ini bukan berarti membatasi kalian untuk bebas berekspresi, bebas bersuara, melakukan aksi demo, itu kan hak kalian ya. Namun kembali lagi, masyarakat juga bisa melihat tujuan kalian berdemo itu mewakili kepentingan siapa? Kepentingan rakyat Indonesia secara keseluruhan, atau hanya kepentingan oknum tertentu, golongan tertentu, partai tertentu? Apalagi tuntutan kalian kemarin itu sudah bisa terbaca oleh masyarakat kita. Kalian ini digerakkan untuk mewakili sekelompok atau organisasi atau partai tertentu yang kalah dalam pilpres, kalah dalam pilkada ya, atau yang saat ini pihak-pihak yang membenci pemerintah. Jadi masyarakat bisa melihat akan hal itu, sehingga kalau demo tidak didukung oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan, itu percuma dan sia-sia. Lebih baik waktu kalian itu digunakan untuk belajar hal-hal baru ya. Belajar mengenai teknologi AI yang saat ini lagi hype, lagi berkembang, lagi terjadi perlombaan antar negara ya. Apalagi sebentar lagi manusia akan digantikan dengan robot AI ya. Maksud saya 40% aktivitas manusia, pekerjaan manusia akan digantikan dengan robot AI ya. Jadi mahasiswa perlu fokus dan belajar ke arah yang seperti itu ya, agar bisa berkontribusi membangun bangsa dan negara kita. Bukan sibuk demo, hal-hal yang tidak bermanfaat seperti yang kalian lakukan kemarin. Oke, semoga video saya ini dapat memberikan kesadaran kepada adik-adik, kepada teman-teman mahasiswa ya. Sebelum kalian teriak-teriak menyalahkan orang lain, koreksi diri dulu ya. Apakah saya ini sudah benar atau belum? Oke guys, saya kira itu saja. Sampai jumpa lagi di konten saya selanjutnya.